Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dinda Kumala Dewi, mahasiswi semester 5, program studi bimbingan dan konseling Islam, yang dalam hal ini akan berbagi cerita dan pengalaman saya saat pengabdian kepada masyarakat di Pondok Pesantren Nabil Hussein. Jadi, kegiatan ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah bimbingan dan konseling di sekolah yang diampu oleh Ibu Larasati Dewi, SPC, MPC. Jadi, seperti yang saya sudah sebutkan di awal, kegiatan ini dilakukan di Pondok Pesantren Nabil Hussein dengan mengangkat tema peran media sosial dalam mempengaruhi pergaulan bebas. Media sosial, wadah berekspresi. Nah, kenapa sih kami ingin mengangkat tema ini? Hal ini dikarenakan maraknya kasus pergaulan bebas yang dalam hal ini bisa mempengaruhi atau mengarah kepada cyberbullying. Dan selain itu, dari media sosial juga banyak pergaulan bebas ini terjadi. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan media sosial. Nah, jadi media sosial ini adalah alat yang memungkinkan untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, berkolaborasi, dan wadah untuk mengekspresikan diri yang mana media sosial ini mempunyai dampak negatif dan positifnya nih teman-teman. Lalu, kalau pergaulan bebas itu apa, Kak? Dan apa saja sih dampak dari pergaulan bebas itu? Oke, mari kita bahas lebih lanjut ya. Jadi, pergaulan bebas itu adalah bentuk perilaku menyimpang yang mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma agama yang ada. Ada nggak sih, Kak, contohnya? Nah, ada dong contohnya. Itu seperti berpacaran yang melampaui batas, melakukan hal-hal yang seharusnya belum boleh dilakukan pada usianya. Contohnya itu seperti hal-hal yang berkaitan dengan hal dewasa, atau mungkin meniru gaya hidup yang berisiko atau tidak sehat. Nah, terus apa sih Kak kaitannya media sosial ini dengan pergaulan bebas? Tentu ada kaitannya ya teman-teman. Seperti yang saya sampaikan di awal, banyak kasus pergaulan bebas ini terjadi karena bermula dari media sosial. Contohnya, banyak anak-anak di luar sana yang meniru apa yang dilihatnya di media sosial, seperti konten orang dewasa yang merokok, lalu berpacaran, atau mungkin berkelahi. Dan tidak jarang pula, banyak dari mereka yang melakukan bully di media sosial atau yang biasa kita kenal dengan cyberbullying, yaitu perundungan yang dilakukan melalui jejaring. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa media sosial ini juga bisa loh berdampak positif seperti sebagai wadah bagi kita untuk berkolaborasi, lalu memperluas relasi atau pertemanan kita, bisa sebagai wadah untuk berjualan, lalu wadah berbagi ilmu pengetahuan, dan sebagai salah satu wadah untuk mengembangkan diri kita. Selain itu pula, dampak negatif dari media sosial ini juga bisa menjadi pemicu perilaku agresif loh teman-teman. Kok bisa sih Kak, dan perilaku agresif itu apa? Nah, jadi perilaku agresif ini adalah segala bentuk perilaku menyakiti orang lain secara fisik maupun psikis dengan adanya unsur kesengajaan, adanya sasaran, dan bertujuan untuk menyakiti atau menghancurkan orang lain, teman-teman.
diri kita sendiri. Dan perilaku agresi ini ada bentuk-bentuknya loh teman-teman. Jadi agresi ini mempunyai 8 bentuk. Bentuk yang pertama yaitu agresi fisik aktif langsung. Contohnya seperti memukul, menikam, atau menembak seseorang. Lalu bentuk yang kedua yaitu agresi fisik aktif tidak langsung. Contohnya seperti demonstrasi, aksi mogok, dan aksi diam. Yang ketiga yaitu agresi fisik pasif langsung. Nah, contohnya seperti memasang ranjau atau jebakan untuk melukai orang lain, menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh orang lain. Dan yang keempat itu ada agresi fisik pasif tidak langsung. Contohnya seperti tidak peduli, apatis, masa bodoh, menolak melakukan tugas penting dan tidak mau melakukan perintah. Lalu yang kelima ada agresi fisik verbal aktif langsung. Contohnya seperti menghina orang lain dengan kata-kata kasar dan mengomel. Lalu yang keenam ada agresi verbal aktif tidak langsung. Contohnya seperti menyebarkan berita tidak benar atau gosip tentang orang lain. Lalu yang ketujuh ada agresi verbal pasif langsung, yaitu menolak bicara atau bungkam. Dan yang terakhir yaitu agresi verbal pasif tidak langsung. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, media sosial ini sangat berpengaruh dan bisa berdampak negatif kepada diri kita apabila kita menggunakannya dengan tidak hati-hati dan berlebihan. Dan begitu pula sebaliknya, media sosial ini juga bisa berdampak positif apabila kita menggunakannya dengan hati-hati dan tidak berlebihan. Nah, dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat kami kemarin pula, adik-adiknya juga menunjukkan nih antusiasmenya dengan bertanya, apa sih itu cyberbullying Kak? Dan apa sih dampak dari cyberbullying? Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja ya video mengenai pengalaman saya saat pengabdian. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa di kelas online selanjutnya.